Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikatur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi internasional tentang perdagangan internasional. Baik, langsung saja. Pengertian dari perdagangan internasional ialah didefinisikan perniagaan dari suatu negara yang melintasi perbatasan menuju satu negara yang bertujuan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi, dan perpindahan merek dagang. Perdagangan internasional dapat juga diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Kemudian, terdapat faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki setiap negara berbeda-beda. Jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki oleh negara itu, diperlukan pertukaran antar negara atau pertukaran antar negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat memastikan hasil kerja banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Kemudian yang ketiga, selera. Selera juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Misalkan, meskipun di Indonesia terdapat banyak buah apel, tetapi orang Indonesia banyak yang menyukai apel Australia, sehingga Indonesia perlu mengimpor apel Australia untuk dikonsumsi. Kemudian, lanjut pada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh devisa. Komoditas, kita mendapat mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, atau jenis mata uang lain. Mata uang asing ini bisa disebut devisa. Devisa dapat digunakan misalkan untuk mengimpor barang modal dan konsumsi. Kemudian, memperluas kesempatan kerja. Yaitu untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Jika barang tambang, hasil pertanian, dan hasil kerajinan tidak diekspor, tentu saja orang yang bekerja di sektor itu akan menganggur. Kemudian yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Ialah jika harga jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dari ketentuan dan permintaan pasar, maka barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri.
Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Yang terakhir, mempercepat alih teknologi, yaitu untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, akan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Selanjutnya, keuangan internasional. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar keuangan secara umum. Pengertian pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Adapun manfaat pasar keuangan. Tanpa adanya pasar keuangan ini, maka peminjam uang kreditur akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Pengantara seperti bank membantu proses ini, di mana bank menerima deposito dari nasabahnya yang memiliki uang untuk ditabung, dan kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berminat untuk meminjam uang. Fungsi pasar keuangan. Yang pertama, pasar menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian, pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya. Yang terakhir, adanya kemampuan untuk menurunkan biaya transaksi, biaya pencarian, dan biaya informasi. Keuangan internasional. Pengertiannya, pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antara negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk menggunakan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli, atau over the counter. Yang kedua, globalisasi pasar keuangan. Globalisasi berarti perpaduan atau integrasi dari pasar keuangan seluruh dunia ke dalam satu pasar keuangan internasional. Globalisasi pasar keuangan, calon investor dan penerbit tidak hanya melakukan transaksi dalam lingkup domestik yang terbatas. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan adalah: yang pertama, deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan utama, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.